Kalau Bapak ingin tanya satu topik, kita bahas topik itu sampai tuntas. Bapak boleh bertanya sebanyak-banyaknya dan izinkan kami untuk menjawab sesuai dengan apa yang kami bisa jawab, Pak. Oh iya iya. Oke. Ini boleh saya tanya? Iya, silakan, silakan. Halo. Iya, silakan Pak, silakan ditanya Pak. Mengenai kitab ya, kitab ya, kita Kristen ya, bukan Katolik. Sama enggak Katolik dan Kristen itu? Sebenarnya pada dasarnya sama, tetapi ada sedikit perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang ditaruh di dalam kitab Katolik itu juga diakui dan diterima oleh gereja lain, Protestan. Cuma dalam memposisikan yang berbeda itu saja yang agak sedikit berbeda. Contoh kalau di Katolik itu kan disatukan antara kitab PL dan PB dengan kitab Deuterokanonika. Kalau di Protestan sekarang ini rata-rata Deuterokanonika itu tidak ditaruh lagi. Tapi pada prinsipnya itu diterima oleh Protestan, boleh dibaca, dan di dalamnya banyak juga informasi-informasi kebenaran-kebenaran yang bisa menjadi pegangan. Seperti itu, Pak. Oke, begini, sudah ya jelas ya, jelas ini. Iya, jelas, Pak, jelas. Boleh ceritakan bagaimana kronologi ya sehingga adanya Bible itu. Coba diceritakan dengan singkat dan jelas. Kalau Alkitab ini kan sebenarnya Pak, Alkitab itu kan tulisan para nabi dan para rasul tentang Allah dan karyanya di tengah-tengah sejarah umat manusia. Itu dulu yang harus Bapak pahami. Jadi, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan nubuatkan, itu dituliskan para nabi dan para rasul. Jadi Alkitab itu di dalam iman Kristen tidak turun dari langit, jatuh ke debu, tidak dibawa oleh seseorang, langsung turun dari surga dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku. Seperti itu jawaban secara sederhananya, Pak. Yang langsung ditulis oleh Tuhan Allah itu hanyalah 10 hukum Taurat yang ditulis di atas loh batu, dan itu ditaruh di atas tabut perjanjian, di dalam tabut perjanjian. Tapi sampai hari ini tabut perjanjian itu tidak ditemukan secara arkeologi di mana. Memang ada juga arkeolog mengatakan sudah ditemukan, tapi masih dirahasiakan. Karena masih dirahasiakan, maka tidak bisa saya katakan di sini letaknya, masih dirahasiakan. Seperti itu, Pak. Atau mungkin ada teman-teman Kristen yang mau melengkapi, Pak Bagus? Ya, tentang kitab suci. Iya, kenapa kitab suci kita ini? Jadi Pak, saya hanya menambahkan aja dari apa yang dibilang oleh Erben. Jadi memang kitab suci kita itu ditulis oleh manusia ya, yaitu para nabi dan para rasul. Itu berdasarkan apa? Itu. Berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, ya, apa yang mereka alami. Seperti itu. Jadi ketika mereka menuliskan itu tidak serta-merta mereka itu menulis saja, tidak. Tetapi apa yang mereka tuliskan itu dipahami ya, oleh Roh Allah sendiri yang memimpin mereka. Jadi itulah kalau kita suci orang suci kan seperti itu. Nah, lalu kitab suci orang Kristen juga itu tidak serta-merta tidak ada apa namanya kontinuitas ya, kesinambungan. Jadi dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai Wahyu itu satu bagian yang tidak terpisahkan. Karena di situ ada rentetan mulai dari bagaimana penciptaan itu, ya kan? Lalu bagaimana sejarah manusia itu, ya kan? Sampai manusia jatuh dalam dosa, bagaimana sejarah kehidupan manusia, ya kan? Sampai ada nubuatan tentang apa namanya Mesias itu, ya apa Juru Selamat itu sampai digenapi, Juru Selamat itu datang, ya sampai nanti pada saat hari penghakiman. Jadi itu satu rentetan peristiwa yang tidak terputus gitu.
dari awal manusia dicipta, apa tercipta dunia ini sampai pada saat nanti hari penghakiman. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada bagian yang lompat sana, lompat sini, bicara tentang ini nanti bicara tentang ini lagi, nanti bicara tentang ini lagi, tidak ada. Jadi semua tuh rentetan semua, ya kan itu. Makanya dikatakan ada kitab Perjanjian Lama, ya 5 kitab Musa, ya lalu kitab nabi-nabi, ya nabi besar, nabi kecil, lalu kitab Injil, surat-surat. Nah seperti itu. Lalu kitab Wahyu. Jadi itu tambahan dari saya. Silakan teman-teman melengkapi. Oke, Pak Mardi tadi sepertinya keluar, Pak. Jadi Halo, sudah, halo, oke. halo. Saya coba ulangi penjelasannya, Pak ya. Tadi sudah ditambahkan Pak teolog kontekstual bahwa penekanan inti berita di dalam Alkitab itu kan keselamatan. Jadi mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu itu, fokus pembicaranya adalah keselamatan. Dalam Perjanjian Lama berbicara keselamatan akan datangnya seorang Mesias. Dan itulah yang digenapi di dalam kehadiran Yesus. Tetapi setelah Yesus hadir, maka pokok keselamatan itu berpusat kepada Kristus. Kristus yang sudah datang dari surga diutus oleh Bapa, firman jadi manusia. Itulah inti secara ringkas dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Pak Erben, Yo. apa namanya, kitab Esther itu apa termasuk Deuterokanonika atau apokrifa atau gimana atau apa? Kitab Esther itu, Pak, itu sejak semula itu satu dengan kitab. Bahkan di dalam kanon Yahudi pun itu tetap menjadi sebuah kitab. Memang ada Esther, kan ada kitab tambahan itu. Oh, baik. Oh, Ada dia yang tambahan, PL, tapi Pak, ya? bukan. Esther itu kan ada Esther apa ini? Sebentar, saya lagi cari data saya ya. Baik. Oke, sambil ngobrol dulu. Pak Bagus, Sebentar. Halo. silakan. Halo. Silakan ya. Silakan, Pak. Iya. Iya, lanjut lagi. Kedengaran kah? Iya, kedengaran. Silakan. Ya, tadi saya sudah dengarkan ya penjelasan yang kurang lebar, cuma kalau menurut saya itu belum tepat gitu. Maksud saya itu namanya kronologi itu kan jelas sumbernya dari mana, terus siapa yang menulisnya, ya kemudian si penulis itu ketemu dengan sumber kebenaran yang ditulis itu. Kemudian ada bukti-buktinya dan si penulis itu tahu bahasa sumber Alkitab itu. Begitu maksud saya. Coba dijelaskan lagi sekali. Ini Pak, saya kasih datanya sama Bapak ya. Ini salah satu Pak. Ini ada beberapa nama huruf Ibrani Abrahamik itu 2275 sebelum Masehi. Tokonya itu Abraham, tempat di Hebron. Ini ya, jadi bentuk hurufnya semuanya ada Pak. Apakah Bapak bisa memahami ini nanti? Ada Paleo Ibrani seperti ini, Mosaik, ada Pentateuk Samaritan, semuanya ada Pak data-datanya. Ya, ini panjang kali lebar kali tinggi nih. Jadi Alkitab itu ada ini, Paleo Hebreu, ada Aramik Hebreu, ada Masoretic Text. Ini tahun 600 sampai 950 di situ. Jadi semuanya ada data-data Pak. Ini semua. Baik, terima kasih. Cuman Ya, menjelaskan ini gini aja. Bagian PL Pak ya. Iya, bagian dari PL Pak. Baik. Terima kasih Pak penjelasan. Nanti saya lagi cari data saya yang lebih sederhana. Ini datanya cukup apa ini? Cukup Iya. bikin sakit kepala ya. Iya, kalau penjelasannya hanya ringkas, kita susah Pak. Karena ini ada 274 slide ini Pak. Oh, baik. Iya, jadi intinya bagian dari PL yang tapi perlu saya tunjukkan mungkin yang bagian dari PP. Iya, sebentar ya. Saya cari dulu di mana ini. Ini tanah banyak sekali, semua ada data-datanya. Jadi cuman untuk menjelaskan dalam waktu yang ringkas agak puyeng saya nih.
Nah, aman ini. aja, Pak, santai aja, nggak perlu. Yang Iya. penting kami dapat poinnya saja. Gitu. Oke ya. Terus selanjutnya kenapa kitab Esther itu apa namanya di dalam Bible, apakah ada dia atau tidak ada, atau Ada Pak, ada. tulisan atau bagaimana? Ada. Ada ya. Tapi kalau kami mendownload apa namanya versi apa namanya Bible versi aplikasi Play Store, kami tidak nemu. Apakah memang bagaimana? Esther Pak, ada Esther. Atau kami yang salah lihat ya? Mungkin Bapak coba Ada lihat ya? di PL itu Pak. Ayo kita pengen Iya. Ini jadi saya lagi cari untuk data yang sederhana. Ya. Ini tadi yang ditanya Bapak itu tadi ya. Ini Pak. Tahun penulisan kitab suci Pak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu penulisnya Musa. Tempatnya itu padang belantara. Tahun penulisan itu 1400 sampai dengan 1513 sebelum Masehi. Kejadian. Di sini. Jadi semua ada Pak. Tahun penulisannya ya, sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi ya. Keluaran 1512, Imamat 1512, Bilangan 1512 itu di Padang dan dataran Moab. Baru Yosua itu edited oleh Samuel, kemudian diedit oleh Samuel. Itu ditulis di Kanaan tahun 1473 1450. Hakim-hakim, Rut, Samuel semua ada ini Pak. Siapa penulisnya? 1 Tawarik, 2 Tawarik itu oleh Esra sama kitab Esra sendiri ya. Ini ditulis di Yerusalem. Jadi ada data-datanya Pak ya. Ini semua. Esther, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Ini Pak, kitab Esther. Itu penulisnya itu Mordekai. Tempatnya itu Shushan, Elam. Tahun 493-475 sebelum Masehi. Kitab Ayub diedit oleh Musa, ditulis di padang belantara. Karena Ayub ini sejaman dengan Abraham ini. Tapi kitabnya ditulis oleh Musa. Baru Mazmur oleh Daud dan lain-lainnya. Amsal oleh Salomo, Agur dan Lemuel. Pengkhotbah Kidung Agung itu Salomo. Yesaya oleh Yesaya, Yeremia oleh Yeremia. Ratapan juga oleh Yeremia, Hizkiel oleh Hizkiel. Tahun penulisannya ada ini semua. Jadi kalau tadi ditanya Bapak, jadi mereka lah yang menuliskan kitab suci ini. Mika oleh Mika, Yunus. Yunus ini tempat penulisannya memang tidak diketahui sama Obadjah. Tetapi tahun penulisan diketahui tahun 607 sama 844. Sebelum Masehi semua ini. Ini. Nahum, Habakuk, Jepanya, Hage, Zakaria, Mariaki. Ini semua. Maliaki itu Yerusalem dibangun kembali. Jadi Yerusalem kan pernah itu hancur itu. Jadi dari kitab Maliaki sampai Maliaki, Gabriel memberikan kabar gembira kepada malaikat Gabriel. Memberikan kabar kepada Maria, jeda ada 400 tahun. Di mana masa ini tidak ada firman sama sekali. Di sinilah muncul kitab-kitab sejarah apokrifa atau yang disembunyikan. Kitab tambahan Esther, Tobit, Yudit, Makabe, ini Pak. Jadi di tahun 400 tahun jarak antara Maliaki dengan Matius itu, disinilah ada kitab-kitab apokrif itu atau yang disembunyikan. Baru kemudian ada kitab tambahan Esther. Jadi Esther tadi ada ya, Esther itu ada di PL, tapi ada lagi kitab tambahan Esther, ada Tobit, Yudit, Makabe, Henok, Jaser atau kita orang jujur, yang disebut juga kitab sejarah di mana tulisan-tulisan tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Dimasukkan dalam kanon kedua, Deuterokanonika. Jadi ada kitab apokrif ini yang ditolak oleh gereja. Tapi Deuterokanonika ini diterima oleh gereja, tetapi tulisan-tulisan suci saja namanya. Tahun 270 sebelum Masehi, Tanak diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Tanak yang dimaksud di sini seluruh kitab PL. Dari Kejadian sampai Maleakhi sudah diterjemahkan ke Septuaginta tahun 270, Pak. Oke, Pak? Dikopi, Pak. Itu berarti jadi kesimpulannya kurang lebih ada 1000 tahunan ya dalam penyusunan itu. Kalau penyusunannya ini kita lihat di sini Pak, mulai 1000 sebelum Masehi. Iya, 1400 sebelum Masehi sampai dengan 443. Berarti sekitar 1000 tahun. Iya, kurang lebih penulisan. Lah. Terus nanti yuk 900 lebih ya. Iya. 900 berapa ini ya? 967. 57. Di situ Pak. Kalau untuk PB saya akan lihat dulu datanya ya.
Ini semua ada data-datanya di sini sebenarnya. Ini tadi yang Pak Sumarlin tanya tadi ya. Ini ada kitab Tanah Yahudi itu 24 kitab, Pak. Nevi'im, kitab-kitab nabi-nabi awal. Kitab Protestan itu 39 kitab. Kitab Katolik itu 46. Ditambah ada kitab-kitab sejarah baru. Kitab Gereja Ortodoks itu ada 53. Kenapa? Karena ini ada contoh. Kalau di Katolik itu 1 Makabe, 2 Makabe, tapi kalau di Ortodoks Timur itu sampai 4 Makabe. Ini ada Ester panjang, ada Tobit, Yudit, Ester, ini. Jadi ada nih perbedaan-perbedaannya, Pak. Tetapi walaupun di Protestan ini berbeda dengan di sini, apa yang ada di sini dengan di sini tetap juga diakui oleh Protestan, tetapi itu sebagai kitab tulisan suci saja. Atau bisa dibaca, bisa diterima. Tapi kalau di Katolik ini memang langsung disatukan, di sini juga disatukan. Tapi esensinya ini, kenapa Protestan begini? Karena Protestan mengikuti untuk PL, Protestan mengikuti itu kanon Ibrani. Kanon Ibrani itu hanya Kejadian sampai dengan Maliaki. Bahkan kalau dipelajari pun susunannya agak berbeda sedikit. Susunan kitabnya ya, letak kitabnya itu ada berbeda. Tapi isinya sama. Oke, situ dulu. Baik. Nah, ini kemudian akan berarti ada proses lah kanonisasi atau pemilahan segala macam oleh Bapak Gereja gitu. Yang berkompeten di dalam hal itu, kurang lebih begitu Pak Erben ya. Artinya Pak gini, Kristen itu, bapak-bapak gereja itu tidak membuat kitab Pak, tapi bapak-bapak gereja itu mengkanonkan. Artinya kanon itu kan lurus. Pemilahan. Iya, kriteria kanon itu ada lagi, kriteria kanonnya kan ada. Jadi semua ada data-datanya Pak, ini semua. Cuma kalau dijelaskan dalam tempo singkat seperti ini agak repot. Nggak perlu Pak, kita cuma tapi saya bisa saya bisa tunjukkan ini ya. Artinya supaya kita tahu aja, mungkin supaya kita tahu. Sebentar saya kecilkan. Ini ada contoh perbedaan susunan Alkitab. Kalau di kitab Tanah Yahudi itu Beresit, Semot, Yakhira, Batmidar, Devarim. Kalau di kitab Kristen Protestan itu kan ada Pentateuk, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, 5 Bilangan. Kalau di Katolik itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sama. Di sini pun sama, bahasa Ibrani untuk PR. Jadi semua ada Pak data-datanya. Ini. Tanah Yahudi 24 kitab, Kristen Protestan itu 39 tadi di sini ya. Ini sudah ini lanjutan dari sini nih. Lanjutannya. Ini lanjutannya. Ini lanjutannya sama ini. Jadi ada perbedaan sedikit, tapi tidak bertentangan. Contoh kali di sini ada Yeskiel, Daniel, Susana, Bel dan Naga dan sebagainya ya. Oke. Kalau untuk kanon PB Pak, ini juga ada materinya ini. Cuman nggak bisa. Ini nih. Kalau total ini abad pertama itu ditemukan 251 gulungan, satu kodeks, total 253. Ini gulungannya itu 99,60%. Ini ada semua. Ada datanya semua, Pak. Jadi sejarah perkembangan kanon, kriteria kanon juga ada di sini semuanya. Itu. Baik, Pak. Oke. Kemudian apa yang mendasari misalnya para tokoh-tokoh yang otoritatif, kita sebut saja para tokoh otoritatif yang memiliki otoritas untuk itu, kemudian berbeda di dalam menetapkan jumlah ini, karena jumlahnya kan cukup banyak ini ya Pak. 24 kitab misalnya dengan 39 kitab. Mungkin apa misalnya yang mungkin menjadi dasar pegangan begitu yang bisa mereka jadikan patokan gitu, atau patokannya apa gitu? Ini kalau untuk kanon PB Pak, ini persyaratan kanon PB di sini ada ya. Sebenarnya ada materi saya yang sangat sederhana, tapi aku cari nggak tahu lagi mana filenya. Iya, PL dan PB maksudnya Pak. Yang PB aja dulu, nanti saya cari PL. Baik. Ditulis oleh para rasul atau mempunyai rantai murid dengan para rasul, teman atau murid langsung dari para rasul. Seperti Lukas itu kan bukan 12 murid Yesus, tetapi itu sahabat para rasul. Ada yang mengatakan itu dari antara 70 murid Yesus itu.
Yang kedua itu tulisan harus sesuai dengan ajaran para rasul, rasulia, artinya disortir langsung oleh para rasul yang masih hidup pada waktu itu. Yang ketiga, dibacakan secara umum dalam pertemuan mingguan, diterima secara luas oleh jemaat. Jadi semua surat-surat itu sudah harus diterima oleh gereja secara am pada waktu itu. Yang keempat, isinya harus konsisten dan tidak saling bertentangan. Harus mengajarkan kesucian dan bukan dongeng gnostik. Baru harus ditulis di zaman para rasul masih hidup atau zaman apostolik. Jadi contoh seperti kitab-kitab apokrif yang gnostik itu apa? Kitab-kitab ini yang seperti Injil Maria, Injil Yakobit dan sebagainya itu ditulis bukan di zaman para rasul, tapi ditulis setelah ini, makanya tidak diterima sebagai kanon karena sudah sangat Baik. jauh di situ, Pak. Baik, kemudian pengkanonisasian ini sendiri di sekitar abad berapa, Pak? Dan kalau misalnya jaraknya ada salah di antara dengan para rasul itu sendiri, apakah yang menjadi standar mereka gitu, yang mereka membuat mereka tahu bahwa ini ditulis pada masa para rasul, ini bukan gitu? Sebentar, saya cari data-data Nggak semuanya. tahu kenapa. Kau cari apa anu? Ini, Pak. Sebentar ya. Tuh, kau beli anu ke sana kemari kau tuh. Pak Madiardi, kalau tidak lagi bicara, Pak, di-mute dulu, Pak, ya. Nanti kalau Bapak bertanya, boleh dibuka. Ini, Pak. Jadi, ini dasarnya ini. Ini. Kalau mau kita lihat ini. Jadi, ini, Pak. Saya udah pernah tunjukkan sama Bapak itu. Jadi, kitab-kitab ini, Pak, sudah tertulis. Contoh, Matius, Markus, Lukas itu sudah sudah dikumpulkan oleh Clement of Rome tahun 95, Pak. Di situ. Tetapi Justin Martyr itu tahun 100 mengumpulkan hanya 4 dan kitab Wahyu. Polikarpus ini sudah semakin banyak, Pak. Tapi ini mengumpulkan, bukan menulis ya. Di situ. Jadi ini bukan menulis ulang, tapi mengumpulkan kitab-kitab itu. Tahun 125 di Dake. Kemudian nanti itu lengkapnya itu di Origen. Origen itu tahun 230 sudah lengkap semua. Maka nanti tahun 150-an sebenarnya sudah ada kanon. Ini Moration fragment, di sini sudah ada kanon di sini. Clement juga sudah semakin banyak, Pak. Kemudian di sini Origen 250 sudah. Ini yang lengkap. Jadi gereja itu bukan membuat kitab baru, Pak, tetapi kanon. Kanon itu artinya dari semua kitab-kitab yang ada berdasarkan kriteria tadi, maka diputuskan yang mana yang harus diakui dengan kriteria yang tadi yang saya bacakan tadi itu. Kriterianya kan apa itu? Yang tadi. Mana tadi kriterianya? Ada yang tadi saya bacakan kriteria itu 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kriteria itu, maka ini terpenuhi, Pak. Jadi gereja bukan membuat kitab baru, tapi meneruskan yang sudah ada di dalam kanon itu hanya karena waktu itu kan banyak tulisan-tulisan yang nyeleneh. Sehingga tulisan-tulisan yang aneh-aneh itu mengakibatkan orang yang mana yang betul. Akhirnya gereja membuat kanonisasi itu, meluruskan. Di dalam meluruskan itu maka mereka mengambil kriteria tulisan itu harus sudah ditulis pada zaman para rasul, sudah digunakan. Jadi dari situ prosesnya, Pak. Ya kita harus maklum juga ya, kenapa bisa begitu. Ini, kalau ini tahun penulisan Alkitab. Saya tunjukkan, Pak, ya. Saya ringkas-ringkasnya aja. Tahun penulisan kitab PB, Matius Pemungut Cukai, tempat Israel. Yohanes Markus, Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus itu di Roma. Tahunnya ini 55-57, dan ini yang paling duluan, Yohanes Markus yang ditulis di Roma ini, tempat penulisannya. Tetapi ditulis oleh Yohanes Markus. Ya, Lukas sang tabib, Kaisarea, Rasul Yohanes Efesus atau di dekatnya, Lukas sang tabib di Roma. Paulus ini ada tulisan-tulisannya. Malah Paulus yang pertama kali menulis surat ini tahun 48. Itu Paulus itu surat Galatia. Itu yang pertama sekali. Oke. Ini Tesalonika. Itu tulisan-tulisan Paulus semua, Pak. Yakobus menulis di Yerusalem. Ini lebih muda lagi, 45. Jadi semua ada tahun-tahunnya, Pak. Siapa penulisnya bisa
Dicari. Nah, dan Yesus tidak pernah menulis kitab Injil ya. Karena kitab Injil, lihat ini, ditulis setelah zaman Yesus. Nah ini, Injil Matius itu tahun 55, Markus 50, Lukas 58, Yohanes 85. Sementara Yesus kan udah meninggal tahun 30-an. Jadi Injil itu ditulis sekitar 20 tahun setelah Yesus terangkat ke sorga. Jadi dalam ajaran Kristen itu tidak pernah Yesus membawa kitab Injil sejak dari kecil atau diturunkan kitab Injil kepada Yesus, enggak. Karena kitab Injil beda dengan Injil. Nah itu. Oke Pak, ada lagi kira-kira? Tolong tunjukkan ayat dong. Lukas adalah salah satu murid Yesus. Ada nggak ayatnya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Lukas murid Yesus, saya belum temukan ada ayatnya di Alkitab ya, yang mengatakan Lukas murid Yesus. Tetapi dari data-data sejarah gereja, Lukas itu adalah salah satu dari 72 murid. Namanya memang tidak tertulis, yang 72 itu siapa di situ. Tetapi yang pasti dia hidup sejaman dengan para rasul. Sehingga atas dasar itu tulisan-tulisannya itu diterima, diakui sebagai sebuah kebenaran. Nah, seperti itu Pak Sumarlin. Baik. Bisa kembali ke slide tadi Pak yang ada tanda centangnya. Ini kami agak ribut di sini dengan anak lagi main. Yang mana Pak? Yang ada tanda centang banyak tadi. Oh ini. Ini Pak. Ya, baik. Ya. Yang mengatakan, yang istilahnya yang menyatakan tanda centang ini, apakah mereka masing-masing begitu? Maksudnya karena atau kita ketahui belakangan begitu? Jadi gini Pak, gereja itu dalam hal catatan sejarah. Jadi gini, gereja itu dalam hal catatan sejarah Pak, bisa dibuktikan. Jadi ini catatan-catatan sejarah yang bisa kita temukan dalam buku-buku sejarah. Namanya buku sejarah itu kan sudah dari hasil penelitian para teolog-teolog. Di situ Pak. Di situ. Jadi ini manuskrip atau kitab-kitab yang sudah dikumpulkan pada zamannya. Pada Clement sudah terkumpul sebanyak ini. Di Justin Martin mengumpulkan sebanyak ini. Polikarpus mengumpulkan sebanyak ini gitu ya. Di Dake. Gereja sangat kaya akan dokumentasi dan juga apa namanya, mereka itu mencatat gitu loh, ada pencatatannya gitu. Baik, kami mute dulu ini kan anak-anak masih main di sini. Pak Mardiardi, ada mau ditanya lagi Pak sama Pak Munir sama Pak Sumarlin? Semampu kami akan jawab Pak. Kemudian ini Pak, bisa jelas nggak suara kami ini? Ada background anak-anak main-main. Mohon maaf Pak ya. Pak Erben. Pak Erben. Iya, silakan Pak. Iya, baik. Kemudian di masa apa ditentukan kaitannya dengan kanonika, dengan deuterokanonika ini ya? Dan juga apokrifa juga. Deuterokanonika itu sudah ada di kitab apa namanya, Masoret maupun Septuagint. Namun yang mengkanonkan dahulu adalah gereja dulu, lalu diikuti oleh orang Yahudi, seperti itu. Baik, untuk berarti di anu ya, kaitannya deuterokanonika PL ya, bukan PB Pak ya? Atau PL di ya. PL saja, baik. Ya, itu pengkanonan kedua ya. Baik. Oh ya, terus bagaimana Pak ini Pak, siapa Pak Paladana atau Pak apa tadi?
teolog ya. Terganggu nggak suara? Enggak Pak. Lanjut Pak, lanjut. Baik, coba kami pindah sebentar. Ya, selanjutnya, lalu sampai mana tadi? Bagaimana Bapak sekalian menanggapi pernyataan berikut ini bahwa nama Allah itu adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus, dan itu adalah hal alkitabiah. Yang memahami selain itu berarti tidak alkitabiah. Apakah ini sesuatu hal yang bisa diterima dalam istilahnya pemahaman agama Bapak-bapak sekalian? Ya, selama yang saya pelajari ini dalam bukan selama ingin yang membentur-benturkan atau apa. selama yang saya pelajari selama yang saya pelajari dalam Alkitab, Pak, Yesus itu nama dari firman yang menjadi manusia. Roh Kudus itu adalah roh Allah dan sekaligus roh Yesus. Kenapa? Karena Yesus juga berasal dari Allah dan Roh Kudus berasal dari Allah. Jadi karena Yesus firman berasal dari Allah dan Roh Kudus berasal dari Allah, maka sesuatu yang terdapat di dalam diri Allah yang bersatu dengan Allah adalah Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan, Pak. Itu yang disebut. Jadi Yesus itu nama dari Sang Firman yang menjadi manusia. Tidak pernah kita mengatakan Roh Kudus itu namanya Yesus, Bapa itu namanya Yesus. Dan itu tidak bisa kita temukan di dalam Alkitab. Baik. Tadi mereka juga menyampaikan ya dalil-dalil dari Alkitab, cuma kami lupa gitu. Hanya saja waktu kami tanya apakah seperti ini yang dipahami para pendahulu kalian. Jelas, kalau pendahulu gereja itu Pak seperti yang Trinitas itu, yang Bapak sebutkan itu ini kan oneness itu kan baru ajaran yang muncul kalau salah abad 19-an itu Pak. Jadi baru-baru aja itu, masih muda mereka. Baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Bukan ingin membenturkan Pak ya, hanya ingin menambah. Iya, nggak apa-apa. Ah, ini tadi Pak Mardiardi ini keluar dia. Sinyal kayaknya Pak. Iya. Ayo kawan-kawan yang lain tambahin dulu dong. Benar guys, bro? Iya. Ya kalau untuk kumpulan kitab pun kita juga sudah punya dokumentasi yang lengkap ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya, mulai dari kitab Genesis, ini Codex Vaticanus. Nah, Sinaiticus juga ada ya. Ya, Sinaiticus yang lebih tua lagi kalau nggak salah Pak ya. Yang Codex. Hanya saja ini kalau kodeks bisa dimunculkan lagi Pak Erben tadi kaitannya dengan persentase, kaitannya dengan manuskrip yang baik yang sifatnya fragmen maupun kodeks. Ya ini mungkin mengisi waktu ini. Nah ini Pak, kalau untuk manuskrip ini kan apa? Ini 7 manuskrip dasar terjemahan Erasmus. Ada manuskrip Codex Basileas, baru minuskel. Apa ini Codex Basileas ini? Aduh, ada lagi. Ini ada semua seluruh kitab PB kecuali Wahyu. Sudah lengkap abad 12, kitab Wahyu, kitab abad 12, kitab Injil, 4 kitab Injil. Kisah para Rasul, surat-surat apostolik abad 12. Bentar ya. Nah ini manuskrip baik. 2816. Baik. Semua sudah ada Pak. Jadi ya, ini abad 15, semua ada lengkap. 12. Kami ingin coba menggali ke yang lebih. Yang ini lebih tua lagi Pak. Ya. Ini P52 John Reynolds Fragment. Baru P46 Papyrus Setter PT.
ini Roma, ini semua ada di sini Pak, catatan-catatannya. Jadi Ya, baik. Alkitab Oke. PB itu semua artinya gini, gabungan dari berbagai manuskrip ini. Ada beberapa manuskrip besar dari mana dari Baik. catatannya. Ya, apakah begini Pak? Apakah kemudian karena kan tadi ada abad 12, abad 15 dan segala macam. Berarti ada istilahnya tetap ada yang namanya istilahnya perbaikan lah untuk di masa-masa selanjutnya. Pertanyaannya, tapi kita setuju dulu gak dulu itu Pak sebelum kami lanjut? Bukan Karena tadi perbaikan, ada abad Pak. maksudnya Ditemukan penyusunan. yang baru lagi. Oh, Ditemukan. baik. Oh, baik. Ditemukan, Ya. disusun. Iya. Ditemukan, disusun. Baik, ditemukan, Pak. disusun. Baik, ditemukan, Iya. disusun. Baik, terima kasih koreksiannya, Pak. Hmm. Setelah ditemukan, disusun ini, apakah yang ditemukan ini manuskrip atau kodeks atau keduanya, Pak, di abad kita? Ya, artinya Pak, manuskrip ini sudah jelas ada, sudah terbukti ada, dan sampai sekarang ini pun masih ada manuskrip-manuskrip ini. Jadi semuanya Baik, itu dikumpulkan Pak. Jadi bukan cuma gulungan kitab doang ya, tapi juga ya manuskrip itu termasuk gulungan kodeks, ya semuanya pokoknya Baik. catatan-catatan kuno gitu. Baik, ya tertarik kami dengan hal ini karena pernah Bu Sofi menjelaskannya, misalnya untuk menemukan kata ini ada satu kata yang tidak ada di manuskrip lain, seperti itu, ada saling melengkapi, lalu istilahnya minimal we have something to solve the puzzle problem gitu, minimal bisa dikatakan seperti itu. Nah, hanya saja kemudian tentunya ada yang menjadi satu patokan yang utuhnya gitu, yang rincinya bahwa manuskrip yang sana itu ternyata isinya di sini gitu. Manuskrip yang situ isinya di sini gitu. Kan udah disebutkan tadi Pak Sumarin bahwa Alkitab itu dikumpulkan dari berbagai manuskrip. Contoh di manuskrip ini, Injil Matius hanya terdapat 5 pasal. Di manuskrip ini hanya 6 pasal. Di manuskrip ini 7 pasal. Digabungkanlah. Atau bisa di pasal ini hanya pasal 1 contoh ya, ayat 1 sampai 5, tetapi di manuskrip ini ayat 6 sampai 7. Tapi lompat gitu. Jadi digabungkan Pak. Jadi semua manuskrip ini terbukti ada, dan dari situlah maka muncul salinan-salinan yang utuh seperti itu. Makanya seringkali kan jadi polemik itu seperti Markus 16 tidak ada di naskah Septuaginta, tapi mereka lupa bahwa itu ada di naskah lain. Karena sumber Alkitab kan bukan hanya satu naskah, tetapi puluhan ribu naskah Pak. Di situ. Baik. Apakah tidak terbuka pintu seperti ini, Pak? Ini kami berasumsi saja gitu. Tetapi mungkin bisa nanti dijelaskan apakah asumsi ini bisa ada persentase untuk menuju kemungkinan probabilitas ya, dari sekedar posibilitas menjadi probabilitas. Kemungkinan seperti ini dalam artian di kodeks, kita bicara kodeks sudah atau manuskrip terbaru lah gitu, ataupun kodeks. Karena kodeks yang kita temukan yang tertua kalau nggak salah Sinaiticus ya, atau mungkin ada yang lebih tua lagi dari itu. Memuat satu yang jauh lebih lengkap lah gitu. Cuma mungkin ada yang belum ada di situ, tapi ada di kodeks yang lain gitu, atau ada di manuskrip lain. Kemudian apa yang menjadi patokan bapak-bapak gereja untuk menentukan bahwa ini sebenarnya di sini loh, ini di sini gitu, atau bisa terbuka pintu bahwa misalnya Bible Markus itu tidak hanya sekian ayat saja, tapi masih ada ayat yang lain gitu dari sekian banyak ribuan manuskrip ini. Hanya saja kemudian karena patokan kita mungkin kodeks kodeks A atau kodeks B, sehingga yang di luar kodeks A, kodeks B itu tidak dimasukkan dari sekian ribu manuskrip itu. Tetapi kalau misalnya apakah terbuka kemungkinan untuk itu, bahwa misalnya ada ayat-ayat dari Markus yang belum termasukkan semua gitu. Dan kalau bisa kita mengatakan sudah termasukkan semua, apa yang menjadi dasar patokan itu gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi pengkanonan Alkitab itu ya dikumpulkan semuanya ya, semua manuskrip itu dikumpulkan. Namun yang lebih menjadi titik fokus adalah manuskrip yang zamannya mendekati sejaman para rasul. Nah, di situ setelah dikumpulkan ya,
para bapak gereja ya itu mengadakan namanya cross reference ya. Sebagai contoh ya, misal ada 4 kitab. Ya, kitab ini ada 4 kitab. Di dalam kitab itu misal ada tertulis kitab ini ditulis di dalam papirus. Nah, 3 kitab menuliskan hal yang sama. Kitab ini ditulis di dalam papirus, kitab ini ditulis dalam papirus. Tapi satu kitab yang lain itu menulis kitab ini ditulis di dalam buku. Nah, dilihat buku itu adanya tahun berapa. Nah, maka bisa dikonfirmasi bahwa ayat yang sesuai, yang maksudnya yang bisa diterima adalah kitab ini ditulis di dalam papirus, seperti itu. Maksud Pak Sumarlin mungkin ini kali ya Pak, tadi kalau nggak salah, bagaimana kalau misalnya ditemukan di konteks yang lain gitu ya, ada ayat lebih panjang gitu kan, biasanya seperti kayak gitu ada Pak, kita tuh di kitab itu kita tuh tuliskan juga itu namanya catatan kaki Pak, seperti 1 Yohanes. Ya, maksud kami seperti itu kurang lebih. Catatan kaki Pak, ada Pak. Ya, mungkin begini, ya kami pertegas lagi, maksud kami bagaimana misalnya di kodeks ini ada 10 gitu, di kodeks lain ada 8 kan gitu. Apakah yang 2 sisanya ini juga menjadi Bible yang sekarang atau tidak? Kalau iya, berarti kita katakan iya gitu. Namun kalau begitu caranya, apakah tidak menutup kemungkinan ada manuskrip sebenarnya lagi yang lain lagi yang hanya saja belum pernah kita menemukannya, mungkin sudah terhancur, termakan waktu dan usia gitu. Sebenarnya bukan 10 ayat sebenarnya 15 ayat gitu. Hanya saja karena kodeks ini sudah hancur, kita tidak tahu akhirnya gitu. Bagaimana menanggapi ini? Artinya pertanyaan Pak Sumarlin itu nggak bisa dibahas karena mengandai-andai Pak. Namanya yang mengandai-andai itu tidak bisa dibahas. Lalu juga untuk kodeks perjanjian baru itu sudah terkumpul semua Pak. Ini Pak. Ya, jadi sudah tidak ada ditemukan itu. Itu semua sudah lengkap itu ya. Itu semua sudah ada dalam catatan gereja-gereja Pak, ini ditunjukkan Pak. Ini awal-awal. papirus pertama sampai 50 kan ini ada. Contoh itu nama tariknya apa yang dibacanya ini? Tarik 250, Matius 1. Ini institusinya ada University of Pennsylvania. Referensinya POF 2E, ini semua ada Pak. Kota atau negara bagian Philadelphia, Universitas Pak. Fotonya ada. Jadi semua data-datanya Pak ada Pak Sumarlin. Jadi kekristenan itu bukan hanya katanya-katanya. Karena bagi kekristenan itu kata dan data itu harus sejalan. Kalau hanya katanya, datanya tak ada, maka perkataannya itu omong kosong. Tapi kalau di kita, perkataan harus sesuai dengan data. Kalau data tidak sesuai dengan perkataan, maka tetap lebih kuat data, Pak. Iya, karena di dalam, contoh, kalau di dalam pengadilan, Pak Sumarlin, bukti itu lebih tinggi daripada cerita. Contoh, ada orang membunuh, sudah ada buktinya, tapi kalau orang lain cerita, bukan dia yang membunuh, itu tetap, Pak, buktinya tetap lebih kuat. Situ ini jadi semua ada. Catatan gereja itu ya itu sangat lengkap ya, apalagi adanya Katolik Roma, mereka tuh sangat rapih dalam administrasi ya. Itu semua mereka kumpulkan dalam satu perpustakaan ataupun perpustakaan digital ya, sudah digitalisasi. Itu semua sudah ditemukan untuk kodeks-kodeks ya, untuk perjanjian baru. Tapi kalau ada ditemukan lagi, misal contoh Injil Barnabas, nah kita bisa lihat dari tulisannya aja itu udah jauh dari zaman para rasul. Iya. Baik. Dan itu banyak sekali. Pak Bagus, linknya itu ditaruh di chat Pak Bagus. Ya. Biar nanti Pak Sumarlin bisa simpan. Ya, baik. Begini Pak, premis yang kami ajukan, dia bukan tidak beralasan. Ya. Karena seperti ini. Karena pada faktanya, di antara kodeks yang berbeda umur, terdapat perbedaan gitu kan. Berarti,
di zaman yang mungkin yang di zaman mereka para kodeks ini, gitu kan. Bapak-bapak gereja yang menulis itu atau sang penulis atau tim yang menulis itu tentu belum sampai kepada mereka berita tentang yang ada di kodeks yang lain gitu, seperti itu. Dan itu satu. Dan kedua, fragmen ini kita ketahui bahwa dia di misalnya di Markus, adanya di Markus atau di Lukas, tentu dengan melihat kalimat-kalimat atau kata yang ada di situ gitu. Kemudian bahwa ini ternyata similar di Markus, similar atau mungkin di Lukas, seperti itu. Nah, Pak Sumarlin, baik. Jadi kalau Bapak melihat kan data-data yang ditunjukkan oleh Pak Bagus dengan yang saya tunjukkan, sebenarnya data-data itu sudah ada dan semua itu sudah melalui penelitian. Bahkan Baik, sampai ya. hari ini pun kalau ada orang yang mau meneliti, data-data itu terbuka, Pak. Jadi orang Kristen itu gini, Pak. Orang Kristen itu tidak pernah menutupi data, dan Alkitab ini tidak pernah takut dengan kritik. Bahkan boleh saya katakan sama Pak Sumarlin, semua para apologet muslim yang seringkali menyerang kekristenan, justru itu sumber-sumber kritik mereka itu memakai yang disebut dengan Kristen liberal. Tetapi saya mau tegaskan, Kristen liberal ini ketika berhadapan dengan Kristen sejati dalam sebuah diskusi, mereka juga nggak bisa. Kenapa? Karena data Alkitab itu melimpah, Pak. Melimpah. Bahkan kalau Ibu Sophie bilang kemarin itu, jumlah data Alkitab itu manuskripnya, kalau disusun dia, ditumpuk, jadi seperti buku ditumpuk ke atas, lebih tinggi daripada WTC, Pak. Ya, baik. Bayangkanlah, Terima kasih jadi atas dasar itu, maka para peneliti-peneliti itu yang seringkali membuat pendapat yang tanggung itu kan, tujuan mereka hanya untuk membangun pola pikir berpikir kritis. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka dapat uang. Mereka jual buku dan lain sebagainya. Jadi itunya itu, Pak. Tapi kalau Pak Sumarni juga mau kritisi, nggak masalah, Pak. Kita kami bisa bukan membuka data. ingin mengkritisi. Jadi namanya kritik teks itu sudah berabad-abad oleh Baik. para scholar, Pak. Gitu. Iya. Bahkan oleh scholar di non Kristen juga, ateis maupun dari agama lain. Ya, pertama tujuan kami di sini bukan ingin mengkritisi atau membentur-benturkannya, menambah wawasan kami gitu, mencoba memahami pola pikir atau posisi berdiri saudara-saudara sekalian dalam memandang itu hal ini gitu, posisi berdiri sehingga melihat point of view-nya ke arah sana gitu, karena berdiri di arah sini itu yang coba kami pahami di situ. Jadi bukan ada maksud ini dan itu, dan kami sebenarnya Pak Sumarlin bukan pola pikir Pak Sumarlin. Ini adalah realita, Pak. Perjalanan ya, kami tidak menutupi realita. Jadi itu terbentuk, ya kan? Jadi kami hanya mengikuti, Pak. Pola sejarah itu gitu. Disusun oleh para ahli-ahli itu. Jadi kita cuma membaca sebenarnya. Kita bukan orang arkeolog, bukan orang ini, ya kan, yang tugasnya memang khusus untuk menyelidiki apakah ini berasal dari tahun berapa. Enggak, Pak. Ya guys, napasnya kencang kali. Suara saya nggak keluar kok, napasnya kencang. Jadi, ada suara saya? Jangan dibawa, Pak. Jadi Pak, udah ada. Oh, udah. Ya, begini Pak Sumarlin. Jadi kodek pun itu tidak hanya kodek Sinaiticus sama kodek Vatikanus, gitu loh. Jadi ketika proses kanonisasi Alkitab itu ada banyak kodeks itu, Pak. Nah, itu. Ya, jadi kebanyakan orang kan tahunya kan cuman dua kodek itu aja, kodek Sinaiticus, kodek Vatikanus. Iya, kan karena gitu. dia udah berupa buku. Padahal kan. ada banyak kodek, gitu Iya. loh. Seolah-olah itu Ada aja yang dilihat, karena banyak. Ada kodek ini gitu, Pak. Jadi gitu. Iya. Dan Iya, itu Pak Sumarlin, jangan lupa Pak, kalau pada zaman dulu nggak seperti sekarang bisa fotokopi segala macam gitu kan. Iya, Kalau iya, dulu paham kami, ditulis disalin, Pak. Jadi dari salinan itu ya, itu kemungkinan ya ada yang salah salin misalnya. Ada salinannya udah benar tapi termakan usia, ada yang udah nggak jelas, ya, itu yang kami, kan? ya, Nah, kami paham karena itu. kita banyak kodeks yang sudah ada, kita bisa banding-bandingkan mana nih tulisan misalnya ayat Yohanes 1 ayat misalnya berapa gitu kan, misalnya ayat 10 misalnya. Itu kalau ada yang situ tulisannya nggak jelas,
nanti di tempat yang lain, konteks yang lain gitu, nanti bisa dibandingkan, oh ternyata di sini ada, di sana kurang dikit, nanti bisa dekonstruksi lagi gitu, seperti apa nih tulisannya gitu. Nah, jika ada ya seperti yang Pak Martin permasalahkan tadi, bagaimana kalau misalnya di sini ternyata ada nih muncul ayatnya lebih nih, misalnya tulisan lebih nih, nanti kita ada di kitab tuh ada dikasih tanda, itu namanya catatan kaki Pak. Kita selalu jujur. Ya, itulah yang namanya cross reference ya, yang dilakukan oleh apa namanya, bapak-bapak gereja yang otoritatif ya di situ. Dan peneliti modern ini pun Bro Bonerges melakukan hal itu juga. Jadi kalau ada orang yang mau meneliti Alkitab, contoh mungkin saya kasih contoh gini Pak Sumarlian. Ada kodeksnya YKS, ada kodeksnya Ladonai, ada kodeksnya Teolog Kontekstal, ada kodeksnya Bonerges. Di kodeksnya saya ayat itu samar-samar, mungkin karena kena air, agak susah dibaca. Kemudian peneliti itu dilihat di kodeksnya Teolog Kontekstual, oh di sini lebih jelas. Akhirnya acuannya untuk konteks itu dari Teolog Kontekstual. Tetapi di Teolog Kontekstual, di kodeksnya Teolog Kontekstual, ayat lain itu samar-samar. Rupanya di di kodeksnya YKS, ayat itu terang benderang. Akhirnya yang dipakai dari kodeksnya YKS. Tapi di kodeksnya YKS ini ada yang tidak terang. Samar-samar dia, mungkin kena rayap lah, atau kena keringat mungkin, atau apa. Akhirnya samar-samar tulisannya. Atau mungkin kena lapuk. Rupanya ada di kodeks Boanerges. Jadi, iya. Sampai saat ini, iya. Para scholar itu telah meneliti ya, dari kitab perjanjian baru ya, itu errornya hanya 0,05 ya, di situ hanya ada error segitu ya. Itu peneliti scholar kritik teks mereka sudah meneliti ya, rata-rata mereka menuliskan hasilnya seperti itu. Baik, terima kasih. Kami masuk kembali ini untuk mengecas ya, supaya Anda terpental untuk melanjutkan diskusi bentar. Dialog sama CP-nya belum jadi ya, Mas Merlin? Mana nih orangnya? Woi. Pak siapa tadi? Pak siapa tadi itu yang baru masuk tadi? Ada tadi, oh terpental dia, mungkin masalah sinyal ya. Ya, kami lanjut lagi ya, dialog dengan CV belum sempat terjadi ya. Karena satu, sudah terlalu malam, kami menunggu 2 malam, tidak juga di calling, itu pertama. Kedua juga kami tidak mungkin ya, selalu sebagai memposisikan diri sebagai pihak pengejar, itu tidak mungkin. Karena di dalam Islam ada yang namanya muru'ah. Muru'ah itu artinya menjaga kehormatannya. Jangan sampai kami juga terkesan menjadi sesuatu yang sangat ngefans, sangat apalah, ingin terkenal mau dibalik dia atau apa segala macam. Itu adalah hal yang harus kami jaga juga dari sisi adalah ya keadilan yang sifatnya muru'ah gitu. Jadi kalau memang bisa diinikan, nggak masalah itu. Iya, ini bagian dari aja hal yang harus kami ini kan, karena kami. Tapi orang Indonesia pernah ada loh Pak yang pernah masuk dari Indonesia. Nggak masalah. Nggak masalah. Kembali ke topik. Iya. Terus kembali ke topik. Ya. Poinnya tadi gini, sebenarnya poinnya itu tadi ada dikatakan tidak jelas. Ya kalau tidak jelas, kalau tidak ada gitu, bukan karena dimakan rayap atau apa, karena memang tidak ada gitu. Jadi di manuskripnya atau di kodeksnya Pak Airben dengan di kodeksnya Pak Ladonai, tentu dia kan kodeks yang saat ini yang kita punya tentu dia tahunnya berbeda mungkin, dan tempatnya mungkin juga cukup berbeda gitu kan. Kita melihat juga dari sisi geografis mungkin masih susah kendaraan dan segala macam dan lain-lain komunikasi. Bukan pada hal yang tidak jelas, tapi pada hal yang tidak ada.
poin yang ingin kami sampaikan di sini, lantas apa dasar patokannya? Kita menyatakan misalnya ayat Markus itu cuma 10 saja gitu. Apa karena setelah kita menemukan kodeks yang terbanyak itu, atau setelah kita menggabungkan seluruh kodeks itu, hasilnya hanya segitu, atau memang ada patokan sesuatu kodeks khusus dulu sebelumnya yang mungkin terhafal, teringat, tertulis kah? Gitu, ada satu acuan gitu. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Erban bahwa pengkanonan Alkitab itu dilihat dari zaman penulisan, yaitu penulisan yang mendekati zaman para rasul. Lalu ketika misal ada 7 kitab menuliskan hal itu, namun 3 kitab itu tidak ada ayat tersebut, maka itu bisa dikonfirmasi bahwa ayat itu ada, gitu. Baik, terima kasih. Berarti kita ini ada banyak kodeks gitu Pak ya. Memang kekristenan itu Pak melimpah dengan kodeks di situ. Jadi makanya saya bilang tadi manuskripnya itu kalau ditumpuk menjadi seperti buku satu ke atas itu lebih dari gedung WTC tingginya. Iya. Di situ makanya saya bilang kan. Jadi untuk menguji kebenarannya itu, makanya tadi ada kriteria kanon itu, bahwa kodeks-kodeks ini sudah diterima oleh gereja secara menyeluruh, diajarkan. Jadi ini dia, tahun 50 sampai 67 Masehi, selama periode 15 tahun ini, mayoritas buku-buku PB ditulis, termasuk semua tulisan Paulus. Selama masa ini, kanon sangat bervariasi tergantung pada tempat Anda tinggal. Ini karena Paulus menulis surat di berbagai kota. Paling tidak awalnya ada kemungkinan bahwa ketika Korintus mendapat surat pertama dari Paulus, mereka tidak tahu surat-surat lain dikirim ke kota-kota lain. Jadi kanon perjanjian baru Korintus terdiri dari satu surat Paulus, sedangkan gereja di Galatia memiliki surat Paulus untuk Galatia. Pada tahun 60 ketika Paulus terbunuh, surat-suratnya telah dikumpulkan dan diedarkan secara luas sebagian besar gereja. Jadi surat Korintus ini tadinya hanya diberikan kepada surat ke Korintus. Surat Galatia ini hanya dikirimkan surat Galatia. Tetapi setelah Paulus meninggal, surat Galatia ini sudah dikirim juga ke Korintus. Surat Korintus ini sudah dikirim kemana-mana begitu. Jadi akhirnya kemudian setelah itu dikanonkan. 90 Masehi buku terakhir yang ditulis kitab Wahyu, tertanggal 90 sampai 95. Kenapa bisa kita tahu ini? Karena kesaksian daripada murid para penulis buku ini. Makanya ada disebut namanya memoir para rasul itu tetap dipelihara oleh gereja, Pak. Atau bisa disebut sebagai tradisi lisan. Jadi gereja itu hebatnya, tradisi lisan. Iya, itu sepeda motor nggak hormat dia sama aku. Jadi tradisi lisan itu sejalan dengan tradisi tulisan, atau tradisi tulisan itu diceritakan dalam tradisi lisan atau memoir para rasul yang terus dipelihara gereja itu. Jadi tertanggal 90 ini menandakan akhir zaman apostolik dan hari pewahyuan kitab suci. Buku-buku yang ditulis setelah ini masih akhirnya dikeluarkan dari kanon karena mereka terlambat ditulis. Kanon moratori yang berasal dari akhir abad kedua mendaftar sebagian besar buku dalam perjanjian baru kita, tetapi tidak termasuk Yakobus. Jadi ada prosesnya semua. Di kanon moratori itu Yakobus, Ibrani, 3 Yohanes, 1-2 Petrus tidak dimasukkan. Selain Wahyu Yohanes, itu juga termasuk kita akhir zaman Petrus, buku-buku tertentu termasuk. Jadi daftar kitab PB yang persis cocok dengan kanon kita ditemukan dalam surat Pasca Santo Antonius tahun 667 di Barat. Kanon perjanjian baru diresmikan di Konsili Kartago 397. Jadi semua ada secaranya Pak Sumarlin. Ada sejarahnya, ada kisahnya. Iya. Tapi juga bahkan liturgi-liturgi gereja mula-mula pun dikumpulkan oleh catatan-catatan semua para rasul itu dikumpulkan semua, Pak. Betul. Makanya kalau kayak di gereja ortodoks itu catatan 12 murid Yesus mereka punya, Pak. Catatan 70 murid itu ada semua. Ya, ada. Iya, di Dake semua ada, Pak. Jadi kekristenan ini bukan artinya gini, bukan beriman kepada katanya dari sipolan ke sipolan tapi tidak ada bukti literaturnya, enggak gitu. Kalau sipolan ngomong ke sipolan tapi tidak ada bukti literaturnya, sipolan itu omong kosong, itu bagi kekristenan. Tapi ke si A ngomong ke si A dan ada bukti literaturnya, ini baru kebenaran. Karena dalam hukum pengadilan juga, ketika perkataan kita sesuai dengan fakta,
sesuai dengan data, itu kebenaran. Tapi kalau perkataan kita tidak sesuai dengan data, dengan fakta, dengan bukti-bukti, maka ini ditinjau ulang. Yang mana yang salah? Apakah datanya atau orangnya? Nanti dicari lagi data lain, Pak, perbandingan. Kalau fakta lain lagi rupanya sama dengan fakta yang ada di sini buktinya, maka jelas yang ngomong ini salah. Contoh, saya di pengadilan, ngomong saya gini. Tapi buktinya itu ada 5. Yang saya omong ini tidak sesuai dengan bukti yang 5 ini. Ya perbandingannya, yang mana yang salah? 5 lawan 1. Ya udah otomatis, gugur yang 1. Jadi kekristenan itu, omongan itu, cerita itu, bukti-bukti sejarah itu, dengan fakta sejarah itu, dengan fakta kitab itu sejalan. Itu hebatnya kekristenan, Pak. Jadi bukan hanya katanya, karena kekristenan tidak berbasis kepada katanya, tapi kepada datanya, faktanya, di situ, Pak. Nah, ini semua ini, tahun 100 sampai 400 Masehi, kanon ditulis secara resmi 400. Ini, jadi gereja ortodoks yang awal mengumpulkan buku-buku yang dianggap sakral. Ini lihat, Pak. Jadi semua buku bukan cuma buku-buku, Pak. Bahkan iya. Benda-benda suci, iya. Benda-benda antiquity, ya, iya. yang zaman-zaman para rasul itu pun dikumpulkan di Vatikan seperti itu. Tulisan suci mencapai status kanon pada abad kedua. Gereja tidak mengusulkan isi kanon, melainkan diakui sebagai buku kanonik dalam lingkungan yang semakin meluas yang digunakan sebagai tulisan otoritatif. Jadi gereja ortodoksi itu buku-buku yang ditulis semua para rasul dikumpulkan yang dianggap sakral, benda-benda peninggalan. Makanya nanti contoh kayak di tempat ini, oh ini peninggalan Petrus, ini peninggalan ini, peninggalan ini. Semua itu Pak diinventaris. Kenapa? Karena itu bukti. Ketika kita berbicara Petrus, ada buktinya, ini loh bukti arkeologinya. Sehingga kita bukan hanya katanya, tapi kita berbicara datanya, faktanya, kenyataannya di situ. Oke, Pak Sumarlin, silakan. Nah, itu dia. Pak Munir. Mana Pak Sumaril? Oh, habis baterai dia itu. Nah, sudah. Jadi saya menambahkan ya. Jadi memang di dalam iman kekristenan ya, jadi kitab suci itu ya berbicara bahwa antara kitab suci dan sejarah itu tidak pernah bisa dilepaskan itu. Tidak mungkin ada kitab suci kalau tidak ada sejarah. Gitu. Ya karena itulah penwahyuan proses kanonisasi Alkitab itu juga berdasarkan sejarah. Iya, gitu. Karena itu pun juga penwahyuan Tuhan di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Itu loh. Kalau dibilang paling rumit ya sebenarnya. Karena dia itu nggak bisa lepas dari sejarah itu. Tahun berapa itu? Kalau saya katakan, mungkin kita jangan pakai paling rumit, Pak. Paling menakjubkan bagi saya belajar Alkitab ini. Kalau kita katakan rumit, kan seolah-olah negatif, Pak. Tapi kalau saya katakan paling menakjubkan, sejarahnya jelas. Ya cuma karena kita ini kan bukan orang peneliti, ya terbatas kita untuk menjelaskannya. Mungkin kalau seperti Pak Bambang Nursena, yang udah pernah pergi ke sana melihat manuskripnya, dipelajari dengan bagus, menurut saya mereka akan lebih mudah menjelaskannya. Tapi ya sejauh yang bisa kita jelaskan ya kita jelaskan lah. Ya, penting kita menjelaskan dengan data-data juga. Oke, lanjut semua. Ya, maksud saya tidak sesederhana yang mereka bayangkan gitu. Ya memang demikian. Kami juga memahami bahwa itu. Ini bukan ditulis dalam 32 tahun, Pak. Ini ribuan tahun, Pak. Iya. Jadi bisa bayangkan dari abad ke abad itu kan berbeda. Ditulis dengan 40 orang berbeda ya dan berbeda zaman. Tapi memiliki rangkaian peristiwa yang meruntut gitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Tadi kami sempat terpental. Ternyata beda profesi juga. Ada yang raja. Jadi iya. Jadi boleh menanggapi lagi orang yang menuliskan itu, Pak Munir, punya ciri khas, gitu. Jadi tidak bisa kita generalisir bahwa harusnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama, tidak bisa.
Karena yang menuliskannya juga itu orang yang berbeda, gitu. Ya, tidak, kami nggak mengarah ke situ, Pak. Ya, Karena dengan sudut pandang yang Baru berbeda pula. baru Pak teolog kontekstual justru perbedaan itu membuktikan bahwa mereka bukan fotokopi. Karena yang persis sama hanya fotokopi. Bukan bersidang mereka. Iya, bukan bersidang, bukan rapat mereka. Karena berbeda zaman toh. Tapi itu pengalaman pribadi mereka dengan kenyataan sejarah dan pengalaman pribadi mereka di tengah pelayanan dan pengalaman pribadi mereka oleh Roh Kudus. Betul, kesaksian Jadi gini ya. satu mengkonfirmasi Jadi gini. kesaksian yang lain. Ya, Iya, jadi gini ya, baik. saya mau menjelaskan secara singkat aja. Oh, silakan Ya. dulu, Bapak. Jadi Matius, Kemudian kami ya, kalau Matius itu menceritakan kisah Yesus dari segi sebagai Mesias, ya, Raja orang Israel. Jadi Injil Matius itu penuh dengan penggenapan nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Itu ciri khasnya. Jadi ciri khas Markus menceritakan kisah Yesus dari segi seorang hamba, sebagai hamba. Lukas, ya, ciri khasnya mempresentasikan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Yohanes, ciri khasnya mempresentasikan Yesus sebagai firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kristus yang berarti yang diurapi. Nah, kita lihat dari kisah para rasul. Kisah para rasul, ciri khasnya adalah catatan sejarah dari kenaikan Yesus, pengambaran Injil di Yerusalem, daerah Yudea, dan Samaria, hingga perjalanan misi Paulus sampai ke Roma. Nah, pada dasarnya memuat riwayat sejarah gereja mula-mula. Nah, surat-surat Roma, ciri khasnya penelaahan yang sistematis atas pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan, menelaah rencana Allah atas orang Yahudi dan maupun non-Yahudi. 1 Korintus ciri khasnya, surat ini menyoroti perpecahan dalam jemaat dan teguran atas pelanggaran susila, masalah mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan kudus, juga menyinggung tentang penyembahan berhala, pernikahan, dan kebangkitan. 2 Korintus ciri khasnya, pembelaan Paulus atas kerasulannya. Galatia ciri khasnya, Paulus membuktikan kesalahan dari legalisme atau dalam menganggap hukum Taurat sebagai mutlak dalam memperoleh keselamatan dan menelaah mengenai tempat yang layak bagi anugerah di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Efesus ciri khasnya, posisi orang percaya di dalam Kristus dan informasi mengenai peperangan rohani. Filipi ciri khasnya, Paulus membicarakan tentang pemenjaraannya, kasihnya kepada jemaat di Filipus. Paulus mendesak mereka ke arah kesalehan hidup dan memperingatkan mereka akan bahaya legalisme. Kolose ciri khasnya, Paulus memfokuskan pada keutamaan Yesus Kristus dalam penciptaan, penebusan, dan kekudusannya. 1 Tesalonika ciri khasnya, pelayanan Paulus kepada jemaat Tesalonika, pengajaran mengenai kesucian, dan menyinggung tentang kembalinya Kristus untuk yang kedua kalinya. 2 Tesalonika ciri khasnya, koreksi-koreksi atas pendapat yang salah mengenai hari Tuhan. 1 Timotius ciri khasnya, instruksi-instruksi kepada Timotius mengenai kepemimpinan yang benar dan cara-cara menghadapi ajaran sesat, peranan wanita dalam gereja, doa, dan syarat-syarat bagi penilik jemaat dan diaken. 2 Timotius, ciri khasnya, sepucuk surat untuk menguatkan Timotius. Titus, ciri khasnya, Paulus meninggalkan Titus di Kreta guna mengembalakan gereja-gereja di sana. Syarat-syarat menjadi penatua gereja dan penilik jemaat. Filemon, ciri khasnya, sepucuk surat kepada seorang tuan mengenai budaknya yang melarikan diri, permohonan Paulus kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus, budaknya. Ibrani ciri khasnya, sepucuk surat kepada jemaat Kristen Yahudi yang sedang diambang kembali memeluk Yudaisme. Surat ini menunjukkan keunggulan Kristus dibandingkan dengan sistem perjanjian lama, menyinggung juga tentang keimanan Melkisedek. Penulis tidak diketahui, ya, ada yang berpandangan Paulus, ada pemandangan kalau salah siapa ya, Yohanes ya. Nah, beberapa pakar menilai dari gaya tulisannya bahwa penulisnya adalah Paulus. Namun karena kurangnya bukti selain gaya penulisan, maka pakar lain memilih untuk tidak pendapat. Ya. Surat umum, Yakobus, ciri khasnya, ajaran tentang hubungan antara iman dan perbuatan. 1 Petrus ciri khasnya, surat ini untuk menguatkan penerima suratnya dalam penderitaan mereka agar mereka tetap rendah hati. 2 Petrus, membicarakan tentang batin tiap pribadi, peringatan mengenai ajaran palsu, dan menyinggung mengenai hari Tuhan. 1 Yohanes, surat yang memperingatkan jemaat terhadap ajaran-ajaran sesat pada permulaan sejarah gereja. 2 Yohanes, puji-pujian untuk mereka yang berjalan di dalam Kristus dan sebuah peringatan untuk tetap berjalan dalam kasih Allah. 3 Yohanes berterima kasih kepada Gaius atas kebaikannya terhadap jemaat Allah dan menegur Diotrephes. Yudas mengekspos guru-guru palsu dan menggunakan ibarat-ibarat dalam perjanjian lama dalam melukiskan penghakiman atas mereka.
nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Nah, kitab Wahyu. Wahyu ciri khasnya adalah kitab eskatologi yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan oleh pemerintah Roma dan anjuran agar mereka tetap setia dalam iman mereka. Itulah secara singkatnya ciri khas penulisan itu. Oke Pak, lanjut teman-teman. Silakan. Masih ada kah? Kalau masih ada silahkan dulu. Kalau tidak ada, kami mohon izin menambahkan. Iya, sudah digambarkan oleh bapak-bapak sekalian tadi bahwa tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Memang karena ini berbeda zaman, berbeda waktu gitu. Dan tentunya mungkin informasi yang di sini belum tersampaikan kepada yang di situ gitu. Akhirnya ada perbedaan-perbedaan yang kemudian dia dikompil dengan penuh penelitian dengan segenap kemampuan lah gitu oleh pihak-pihak yang otoritatif. Nah, justru di poin ini yang ingin kami tegaskan poin kami tadi. Kemudian, apakah pihak-pihak yang dari mana pihak-pihak yang otoritatif ini mengambil standar bahwa cuma segini loh ayat sebenarnya di dalam, misalnya di dalam Matius gitu. Cuma segini loh jumlah ayat yang sebenarnya di dalam Markus, Lukas misalnya. Atau anggaplah bukan masalah jumlah ayat, mungkin sama narasinya, mungkin 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat berbeda, tidak masalah, tetapi lebih pada pemenggalan kata saja gitu. Jadi maksudnya, apakah yang menjadi acuan, apakah bapak-bapak yang otoritatif ini memiliki acuan seperti itu? Kan Kemudian acuannya seperti itu ini, Pak, dengan ditemukannya, jika misalnya seperti Bapak asumsikan, nanti kalau ada ketemu manuskrip yang lebih lama, yang baru lagi, yang istilahnya ayat tambahan baru, seperti ada lebih misalnya. Ya, kalau seandainya itu lebih, nanti kan akan direkonstruksi kan, berdasarkan dengan semua yang sudah ada. Oh, Jadi misalnya ini dijelaskan dianggap masuk, syarat-syarat nanti nih, dikasih dengan kanonisasi. tambahan catatan kaki, gitu Pak. Mungkin yang perlu diketahui sama Pak Sumarlin juga bahwa Alkitab yang diterbitkan LA ini kan sudah dimodernisasi. Artinya begini, contoh, dibuat pasalnya, dibuat ayatnya, dibuat susunannya. Kenapa? Karena kan semakin maju model penulisan. Jadi, kenapa dibuat begitu? Itu untuk mempermudah kita mempelajari Alkitab. Makanya dibuat pembagian konteks. Contoh kalau Bapak lihat nanti Alkitab bahasa Indonesia yang terbitkan LA kan sudah ada judulnya, contoh khotbah Yesus di Bukit, pasal 5, pasal 7. Kalau di Alkitab aslinya itu tidak ada. Tetapi kenapa dibuat begitu? Supaya kita mengerti, oh ini konteksnya. Jadi ketika kita belajar Alkitab itu dipermudah memahami bahwa satu perikop ini konteksnya pembicaranya ini, satu perikop ini begini. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi. Contoh, konteks penekanan daripada Injil Yohanes seperti ini. Ini nih, nggak ada di sini Pak pasal-pasal, nggak ada di sini ayat-ayat semua ini. Masih kayak gini tulisannya, karena apa? Ya memang model dulu masih kayak gini model penulisan. Apa kita mau pakai kayak gini juga? Ya kan nggak mungkin. Menurut saya Quran pun mengalami perubahan juga, Pak. Iya, kalau masalah itu jadi segala macam. Ini. Tapi ada sedikit mau sampaikan. Ini materiku ada satu lagi nggak ketemu aku. Tapi yang ada ini mungkin di hold dulu Pak. Mungkin di hold dulu. Oh ya, silakan. Kita menguji premis-premis yang kami ajukan begitu supaya kami bisa memahami sudut pandang bapak-bapak sekalian dan apakah kami bisa menerima secara logis. Tapi poinnya memang bukan untuk kami terima atau tolak atau segala macam. Kami lebih kepada bisa memahami sudut pandang bapak-bapak sekalian gitu. Dan kami juga bukan mengatakan menolak mentah-mentah apa yang bapak-bapak katakan sekalian, karena hal-hal logik tidak pantas juga kita untuk bersombong pada hal-hal yang logis dan segala macamnya. Justru itu sifat kesombongan namanya. Baik. Jadi Pak Sumarlin kan penekanan siapa sih yang punya otoritas membatasi, oh ini sudah lengkap segini, nggak boleh ada lagi tambahan lain. Iya mungkin seperti jadi itu. Sebenarnya mengingat penggambaran yang bapak-bapak berikan tadi, jadi apa yang diterima sulit, sekarang susah, segala macam. Apa yang diterima sekarang itu kan dari kumpulan setelah dikanonisasi, dia punya standar ukuran.
Nah, Bapak bisa bayangkan kalau ada tiba-tiba ditemukan satu kitab tidak bersesuaian dengan apa yang sudah ada ini, itu ditolak, Pak. Nah, Ya itu. kan, Jadi apa baik. standarnya? Di hold dulu di Standarnya situ, ayat Pak. itu juga yang sudah terkumpul itu. Itu Baik, di hold. standarnya, Pak. Bapak Kami nggak, coba bukannya ada satu presiden yang bisa memutuskan ini, Ya, nggak ada, Pak. jadi yang menentukan itu bukan Alkitab itu satu dua sendiri yang orang, tapi menentukan, Pak, menolak majelis kitab-kitab lain. gereja mula-mula ya. ya, baik, Kalau Jadi itu kami coba berbenturan. ya kami coba terima permisi organisasi itu. Baik. organisasi majelis gereja mula-mula Iya, itulah intinya adalah badan gitu ya. otoritatif pengkanonan Alkitab. Ya misalnya katakanlah Barnabas nih, Pak, kitab Barnabas mengatakan oh Yesus tidak disalib. Lalu sementara 4 Injil kanonik itu bilang disalib. Bapak masa menerima yang Barnabas? Kan gitu, Pak. Dan dilengkapi Pak Maiwi, contoh Pak Maiwi, saya tambahkan dikit. Iya. Injil Barnabas itu kemudian masuk ke dalam dunia ilmu pengetahuan, Pak Sumarlin. Digalilah contoh Injil Barnabas ini pertama kali ditemukan di mana? Oh, ditemukan di Mesir. Tahun berapa? Tahun sekian. Mana kitabnya yang paling tua? Oh, ini. Uji karbon kitabnya. Oh, rupanya kertasnya tahun 1700. Loh, berarti ini nggak bisa lagi diterima. Orang kitab paling tuanya 1700. Dan ini tidak dikenal di zaman gereja mula-mula. Sesat. Ditolak. Jadi seperti itu, Pak. Jadi gereja itu terbuka terhadap ilmu pengetahuan untuk menguji. Uji karbon lah, baru dites lagi. Contoh kan hurufnya. Huruf ini memakai huruf Pareo Ibrani atau huruf ini. Huruf ini baru ada di zaman sekian. Zaman sekian sampai sekian sudah model zamannya hurufnya begini. Sama seperti Pak Sumarlin, contoh. Kalau ada buku contoh ditulis dia di kertas ubi, Pak Sumarlin sudah tahu kira-kira tahun berapa itu ada. Tapi kalau ada buku ditulis dengan kertas putih yang bening yang bagus itu, Pak Sumarlin kira-kira sudah tahu tahun berapa itu. Saya sampai zaman saya SMA masih pakai kertas kuning, Pak, waktu ujian. Tapi setelah kuliah baru kertas yang bening. Jadi sudah tahu, oh berarti tahun sekian ke bawah. Kalau seandainya ada kertas yang sudah ditulis dia tulisan itu di warna putih, Pak Sumarlin, tiba-tiba dibilang, ini tulisan Soekarno katanya, omong kosong. Karena di zaman Soekarno nggak ada kertas kayak gitu. Jadi yang meneliti dalam kritik teks itu bukan cuma ahli sejarah doang, tapi juga pakar arkeologi, juga ilmuwan-ilmuwan melalui uji karbon dan macam-macam. Itu banyak dari berbagai bidang ilmu. Lalu pakar budaya, semua itu terlibat. Oke, Pak Sumarlin, silakan tanggapi, Pak. Waktu Bapak kebanyakan waktu kita ini. Iya, baik. Iya, kembali lagi tadi ya, bahwa ada uji karbon, ada segala macam, ada yang otoritatif, kemudian standarnya tadi adalah Bible itu sendiri gitu. Ya ini tadi yang kami katakan, yang Bible itu sendiri yang bagaimana yang sudah kanonik, Pak. itu. Yang sudah kanonik. Nah, waktu mereka mau mengkanonkan ini, apa standar mereka bahwa ini loh Bible itu sendiri gitu. Sementara kita pahami ini ditulis di tempat yang berbeda, zaman yang berbeda, bisa saja gitu. Bahwa belum sampai kepada para pengkanon ini ada gospel yang lain gitu. Kemudian belakangan baru mereka sadari bahwa itu ada gitu atau temukan gitu. Saya boleh nambah nggak? Misalnya mungkin silakan. Gospel of Thomas gitu di 1600-an gitu. Berarti masih di abad-abad mungkin Pak Sumarlin kelupaan, Pak. Saya sudah ini nih, saya tunjukkan Pak Sumarlin sebentar. Iya, ini saya tunjukkan lagi, Pak ya. Kemudian apakah tidak dijelasin sih? Ini Pak. Ini persyaratan kanon PB. Ini yang lain ditetapkan. Kami bukan ingin membicarakan Gospel of Mary, Gospel of Thomas atau Gospel of Barnabas. Ini Pak Sumarlin. Itu poinnya, Pak. Ini saya sudah tunjukkan tadi, udah aku sampaikan ini. Syarat kanon PB itu ditulis oleh para rasul atau mempunyai rantai murid dengan para rasul, teman-teman atau murid-murid langsung dari para rasul. Saya kasih contoh, buku sejarah Soekarno yang akurat adalah harus ditulis oleh orang yang sejaman dengan Soekarno, memiliki hubungan keluarga dengan Soekarno. Kalau saya yang lahir tahun 80-an menulis sejarah Soekarno, rupanya ada Ibu Mega menulis sejarah tentang Soekarno,
dan sejarah yang saya tulis itu mirip tapi ada berbeda, ada bertentangan, maka otomatis tulisan saya itu gugur karena saya tidak sejaman dengan Pak Soekarno. Begitu contohnya, Pak. Tulisannya harus sesuai dengan ajaran para rasul, rasulia, artinya disortir langsung oleh para rasul yang masih hidup waktu itu. Seperti tadi, tulisan Soekarno itu harus sesuai dengan tulisan-tulisan orang yang sejaman dengan Soekarno. Kalau tulisan saya tidak sesuai dengan zaman tulisan Soekarno yang sudah banyak itu yang sejaman dengan beliau, ya otomatis gugur tulisan saya. Dibacakan secara umum dalam pertemuan mingguan, diterima secara luas oleh jemaat. Artinya tulisan zaman Soekarno itu sudah diterima oleh orang yang hidup sejaman Soekarno, sudah mengakui data itu. Ya itu pasti benar. Ya seperti itu juga Alkitab. Kalau kitab yang ditulis-tulis ini sudah digunakan oleh semua gereja, maka itu kebenaran. Contoh, Matius sudah digunakan oleh gereja di Ethiopia. Matius juga sudah digunakan oleh gereja di Roma pada zaman yang sama. Sudah digunakan juga di Antioquia pada zaman yang sama. Digunakan di Spanyol pada zaman yang sama. Di Yerusalem pada zaman yang sama. Itu dia. Tapi kalau contoh, kitab A dipakai di zaman Roma tahun 2000, dipakai di zaman ini tahun 1500, ya nggak bisa. Di situ baru dibacakan secara umum dalam pertemuan mingguan itu, ya udah. Isinya harus konsisten. Ini dia, Pak. Bapak-bapak sekalian belum menangkap poin kami. Ini syaratnya, Pak. Baik, paham, Pak. Kami paham kalau konteksnya seperti apa yang Bapak-bapak sebutkan tadi, bahwa para otoritatif itu menetapkan syarat-syarat demikian, ya. Para pihak yang memiliki otoritatif itu, tunggu dulu Pak Mimut. Ya, kami coba pindah lokasi lagi, biar pindah-pindah terus. Ya. Pindah agama. Ya. Oke. Kami memahami tidak masalah kalau kaitannya dengan bahwa pihak yang otoritatif menetapkan kriteria ini, kriteria itu gitu. Kemudian telah menemukan pada zaman mereka telah menemukan mungkin fragmen tulisan atau apapun gitu, yang mereka pahami bahwa jumlah ini loh yang nggak perlu kita bicara jumlah atau apa ya, ini loh yang punya Matius itu selengkapnya seperti ini loh yang punya Lukas itu selengkapnya seperti ini gitu, ini loh yang punya Markus dan lain-lain itu seperti ini gitu. Tetapi harus juga kita pahami bahwa tetap terbuka pintu, meskipun mungkin kita akan mengatakan itu presentasinya kecil ataupun hanya sebatas asumsi saja, bahwa di zaman itu tentulah komunikasi tidak secanggih saat ini sebagaimana yang diaminkan juga oleh bapak-bapak sekalian, dan memang cukup sulit dan cukup rumit gitu, sebagaimana yang diaminkan oleh bapak-bapak sekalian. Ya, kami tidak bicara tentang gospel Barnabas, Maria Magdalena, tapi itu kami sebut sebagai contoh nama aja karena itu mungkin yang terlintas di benak kami. Tapi mungkinkah saja ini Yesus mempunyai 12 murid gitu. Kemudian ada muridnya yang lain yang menulis, ya, yang mungkin sedikit berbeda narasi-narasinya dari apa yang bapak-bapak pahami di saat ini, ya Pak, atau para pihak otoritatif itu gitu. Ceritanya nih. Nah, kemudian hanya karena dia siapa, belum, Pak? hanya karena belum ditemukan gitu. Boleh saya tambah? Enggak, bukan masalah ada dan tidaknya, Pak, tapi tetap terbuka poin itu bahwa bapak-bapak waktu pihak otoritatif itu apapun yang belum menemukan itu. Pak Sumarlin, kalau ada tulisan-tulisan baru ditemukan, itu harus diuji kan gitu, Pak. Pengujiannya tadi udah diterangkan Pak Erben, ada persyaratannya. Masa Pak Sumarlin nggak bisa melogikakannya atau memahaminya? Oke, Timothy dulu. Atau Pak Mawi, Mas sudah selesai Pak Mawi? Udah. Oke, ya, silakan Timothy bro. Ya gini ya, tentang masalah kanonisasi perjanjian baru dalam iman kekristenan. Yang perlu kita ketahui itu kan yang paling tertua ini adalah kanon moratorium.
Kanun moratorium itu tahun 189 Masehi walaupun abad kedua, tetapi otoritasnya sudah dibaca Bapak-bapak gereja, khususnya gereja-gereja. Baik. Apakah ya kanun timoratorium itu atau moratorium itu sama dengan yang Bapak-bapak pahami saat yang ada di Bible sekarang, Perjanjian Baru maksudnya? Iya. Tetapi ada satu penambahan, yaitu surat Barnabas dan juga surat Hermas. Tapi kenapa sekarang itu tidak ada, Pak? Itu akan saya bahas di sini. Coba kita baca dulu Alkitab. Karena apa? Fondasi tentang kanun itu kita lihat juga dengan naskah-naskah Alkitab. Karena kan kalau dalam Islam, selain yang namanya sunnah, mereka juga menekankan firman Allah yang telah tertera dalam Al-Quran, mengikuti Rasul dan juga apa yang telah disampaikan Rasul dengan perantaran para sahabat-sahabatnya. Tapi saya nggak akan membahas itu dulu. Saya pinggirkan sebentar. Saya ingin membahas di sini. Coba kita baca Kolose pasal 4 ayat 16. Kolose pasal 4 ayat 16, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya saudara yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi sistem Paulus sendiri, bukan hanya sistem Paulus, tapi bapak-bapak gereja awal maupun juga para rasul, mengirimkan surat pada waktu itu, yang mungkin mereka terpenjara, ataupun mereka yang sempat tidak bisa keluar pada waktu itu. Ada murid yang mewakili dia, yang untuk bisa mengirimkan itu kepada gereja yang mungkin dari Yerusalem menuju kepada Roma, atau dari Roma kepada Antioquia. Tetapi sistem yang namanya pengiriman surat itu telah terwakili oleh ya ini tadi. Tetapi kalau dikatakan tidak ada, apakah gereja menolak itu sebagai kitab suci? Mereka tidak mengatakan walaupun kanun sudah tertutup, tetapi itu akan tetap diakui sebagai otoritas yang dikatakan sebagai tradisi suci. Karena apa? Karena gereja awalnya bukan menekankan hanya teks tertulis, tetapi ajaran lisan. Itu kan ya, ini yang kami maksud tadi, Pak. Ya. Iya, jadi kriteria gereja itu, Pak, sebelum kita membahas ayat-ayat Alkitab, ada 4, Pak. Yang pertama, otoritas yang disampaikan oleh Yesus kepada muridnya, itu harus kepada para rasul itu sendiri, atau yang hidup sejaman para rasul. Kedua, kalau bukan para rasul, muridnya dari para rasul. Kalau dalam Islam kan ini yang namanya itu, tabi'in ya. Kalau setelah Nabi Muhammad, baru kepada Khalifah Rasyidin, baru kepada itu tadi. Tabi'in. Iya. Dasarnya apa? Kita baca dalam Kisah Para Rasul yang ke-15 ayat yang ke-4. Bentar, Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-4. Jangan lupa juga magisterium gereja. Magisterium itu minta maaf Pak, kalau magisterium itu sebenarnya pandangan Katolik yang modern, di mana Paus menyelesaikan Alkitab itu dengan ajaran modern sekarang ini. Kita nggak akan bahas di situ. Kisah Para Rasul 15 ayat 4, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh gereja. Teks aslinya eklesia, jadi disebut gereja sebenarnya. Disambut oleh gereja dan oleh para rasul, dan rasul-rasulnya, dan penatua-penatuanya. Dan kita harus ingat lagi, Paulus mengatakan apa yang telah diajarkan kepadamu diteruskan kepada orang yang dipercayakan. Itu terdapat dalam mana? 2 Timotius pasal 2 ayat 22. 2 Timotius pasal 2 ayat 2, kalau saya nggak salah ya, coba cek dulu. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai juga, yang cakap mengajar orang lain. Sedangkan Kisah Para Rasul 15 ayat 4 tadi, siapa yang bercakap, siapa yang memiliki otoritas yang dekat dengan para rasul, siapa lagi kalau bukan penatua? Penatua-penatua inilah yang kita wakili dengan sebutan Bapak Gereja. Jadi, syarat tadi sudah 2. Yang pertama para rasul, yang kedua oleh penatua itu sendiri. Karena Yudas 1 itu dikatakan, ingatlah para rasul. Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan, Matius 28 ayat 28 sampai dengan 29, para rasul dipilih oleh Yesus untuk memberitakan Injil dan membaptis. 2 otoritas ini sudah terwakili. Lalu sekarang kita lihat ajaran itu bukan bersifat dongeng. Mungkin Pak Sumarlin ini sempat terkejut ya ada Injil yang nama Yakobi atau sebagainya. Bagaimana seandainya jika Injil itu benar otoritasnya? Kalau seandainya otoritasnya itu benar, apakah itu ditulis oleh para rasul? Karena waktu itu ada 12 rasul. Begini Pak, kalau Bapak belajar tulisan patriologi, mereka semua sudah sepakat dalam konsili yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 maupun konsili rasuli, mereka menetapkan hanya 4 saja yang untuk menjadi penulis waktu itu. Yang duanya mewakili rasul utama, otoritas rasul utama, yang keduanya oleh murid dari 70 itu. Jadi fair dia, Lukas dengan Markus murid yang ke-70, dan para rasul seperti Matius dan juga Yohanes dari para rasul. Itu sudah mewakili 2 otoritas tadi. Dan yang ketiga tadi tentang jangan ada dongeng.
Makanya terbukti Injil Matius ada silsilahnya. Yang kedua, Injil Yohanes itu bukan dongeng karena apa? Ternyata ada dalam Targum dan juga ajaran Targum Yudaisme. Lalu yang keempat ini harus dibacakan kepada seluruh jemaat. Nah, ini terwakili dalam itu tadi, Pak. Bapak baca dalam itu tadi, Kolose tadi. Kolose pasal 4 ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga gereja di Laodikia. Nah, perwakilan itu juga kenapa surat Barnabas dan Hermas yang walaupun ada dalam kanon awalnya yang tertua, tidak masuk dalam kanon sebagai Alkitab sekarang. Bukan karena dikatakan ditolak, Pak. Bukan dikatakan karena ditolak. Tetapi diakui sebagai tradisi. Tradisi dalam 2 Tesalonika 15 tadi, layak dibaca. Tetapi bukan menjadi sebagai kitab suci yang sudah menjadi kanon, Pak. Nah, mungkin saya dapat bandingkan itu dengan Islam. Karena apa? Islam sendiri, kanon Qur'annya kan berbeda juga kalau kita lihat dalam kitab Al-Masahif. Saya yakin Bapak masih ingat Pak Sumarlin dengan apa yang saya sampaikan dulu tentang kitab Al-Masahif. Jadi ya, kita sudah bahas kaitannya tentang Al-Qur'annya. Ya, gimana Pak? Ya, kalau Al-Quran kita sudah bahas kaitannya tentang itu. Terkait dengan sanad-sanad. Ini Pak, supaya cara Bapak bisa merujuk ke Al-Itqan. Ya, ini Pak, maksud saya Pak, supaya Bapak bisa memandang kenapa kanon bisa dilihat kepada ajaran yang bersifat bersinambung, ternyata itu diwakili Islam juga, supaya Bapak tidak salah memahami. Ya, kalau kaitan dengan teknis-teknis tentu ada ya, kami memahami, kami bisa terima hal seperti itu. Karena tentulah sesuatu yang namanya kita para pelaku sejarah itu kan tentu melakukan usaha-usaha untuk melestarikan yang merupakan menjadi ajarannya. Kami tidak memungkiri akan hal itu gitu. Yang poin yang ingin kami sampaikan di sini kaitannya tadi ada pihak-pihak otoritatif gitu kan. Pihak-pihak otoritatif ini kemudian apakah pada zaman dikanonisasinya itu atau dia sifatnya berlanjut terus gitu. Satu. Kedua, apakah ada kemungkinan bahwa gitu, gospel yang lain dari murid-murid yang lain yang belum sampai kepada mereka pada waktu itu dan juga belum sampai kepada kita saat ini mungkin karena tertelan sejarah begitu, kejadian-kejadian yang mengakibatkan tulisan-tulisan itu mungkin tidak akan pernah kita temukan lagi untuk selama-lamanya gitu. Yang mana tentu tulisan-tulisan itu ya gitu bisa saja kalau secara esensi mungkin tidak terlalu berbeda ya, tapi secara kata, kalimat atau segala macam ya sama, misalnya surat 1 Timotius, 2 Timotius tentu kan dua narasi yang berbeda gitu. Meskipun mungkin kita menganggap esensinya adalah sama. Wahyu sendiri kan tentu narasinya menggunakan narasi-narasi yang berbeda gitu. Meskipun kita katakan bahwa itu adalah hal yang kemudian melengkapi Bible itu sendiri. Apakah terbuka kemungkinan itu? Secara logik kami katakan iya terbuka kemungkinan itu, mengingat namanya sejarah, bisa saja tulisan itu tidak muncul lagi selamanya. Tidak usah jauh-jauh, contoh nggak usah jauh-jauh. Ya, surat tanah kakek saya gitu, di zaman Belanda dulu. Saya tidak akan mungkin lagi menemukannya saat ini. Gitu. Ini yang masih dekat saja gitu. Jadi poin yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah tetap ada kemungkinan tidak sampainya tulisan itu kepada pihak otoritatif di saat itu sebagian dari tulisan-tulisan pendahulunya, karena pendahulu ini banyak, murid Yesus saja ada 12 gitu, sementara tulisan dari murid Yesus yang ada kita punya. Makanya kan tadi sudah dibilang ada tercatat di dalam tulisan bapak-bapak gereja di Dake bahwa kitab-kitab itu memang ada gitu. Ya, bahkan gini Pak Sumarlin, kalau Bapak ingin memberikan logika, minta maaf. Ya, kalau Bapak ingin memberikan logika seperti saya punya surat yang satunya itu dulu oleh kakek buyut saya sejak zaman Belanda ketika hilang dan sebagainya. Saya sudah rasa tentang dalam kitab Kolose pasal 4 tadi sudah memberikan gambaran. Bagaimana seandainya kalau surat Kolose yang dikirim kepada Laodikia itu ditemukan? Apakah itu dikatakan otoritasnya utama? Pertama, tidak dimasukkan kanon pertama. Pertama dulu tidak dimasukkan kanon perjanjian baru. Karena apa? Kanon sudah ditutup. Tetapi itu kan masuk sebagai tradisi rasuli seperti surat Barnabas dan Hermas. Ini bukan Injil Barnabas loh. Surat Barnabas dengan Hermas yang awalnya bukan menjadi kanon Alkitab, tetapi menjadi kanon tradisi rasuliah. Nah,
perbandingannya seperti ini, Pak. Kalau dalam Islam itu kan seingat saya sama seperti Kristen juga, di mana surat yang ini tidak ada, tetapi Al-Masahif sendiri kan ada tuh 2 surah yang diriwayatkan oleh Asy'ari, bukan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sih, tapi Asy'ari yang sejaman para tabi'in, yang waktu itu 2 surah ini tidak ada dalam Al-Qur'an, tetapi sudah dibacakan dalam sholat. Katanya sih itu Imam Syafi'i membaca doa itu, walaupun itu sudah tidak masuk dalam Al-Qur'an. Bahkan kan dalam itu At-Itqan fi Umuluddin, apa sih bukunya itulah yang mengatakan bahwa surah Rajam itu ada riwayat dari sanad sahabat. Itu sudah ditulis walaupun ada perbedaan cara bacaannya. Tetapi kemungkinan benar ada apa yang disampaikan salah satu sahabat itu. Begitu juga dengan surat yang disampaikan dalam Perjanjian Baru, kalau seandainya ada yang hilang, itu walaupun tidak dimasukkan kanon, tetap diakui sebagai tradisi rasuliyah atau tradisi gereja. Nah, ya saya rasa sih seperti itu juga. Mungkin Islam juga sulit menerima tentang kalau seandainya surah Rajam masih kalau seandainya ada diriwayatkan oleh tabi'in, walaupun yang satunya sudah dimakan, naskah aslinya sudah dimakan oleh dajin pada waktu itu kalau saya nggak salah ya, atau hewan lah bisa dikatakan seperti itu. Tetapi mungkin itu masih ada mungkin masih ada hafalan dari para sahabat yang mewakili surat itu. Apakah itu masuk kanon Quran? Apakah itu masuk surah-surah Al-Quran atau sebagai surah yang ke-115? Ya mungkin Islam akan sulit menolaknya karena apa? Sulit menerimanya karena apa? Karena mushaf yang dari para sahabat sampai sekarang sudah terwakili 114. Saya rasa surah Al-Qalah yang dijalankan oleh Asy'ari pada waktu itu karena sudah tidak masuk kanon Quran, tetapi sudah dijadikan bacaan dalam sholat. Saya rasa surah Rajam pun juga akan mengalami hal yang sama. Ya, saya rasa seperti itu juga dengan Perjanjian Baru yang awalnya tidak ditemukan masuk kanon Perjanjian Baru, tetapi sudah menjadi kanon tradisi rasuliyah. Saya rasa seperti itu, Pak. Baik, terima kasih sekali penjelasannya, Pak. Ya, adapun kalau untuk kaitannya tentang Al-Quran sendiri, pembahasannya di lain tempat dan kami memang tidak terlalu banyak kapasitas tentang hal itu, bisa merujuk kaitannya tentang mungkin pertanyaan-pertanyaan kaitan seputar itu yang lebih jelasnya, misalnya untuk yang zaman-zaman sekarang. Bisa terbaru ini ada video David Wood dengan Utsman Faruk kaitannya dengan beberapa hadis yang dia sebutkan. Tapi bukan itu poin yang ingin kami sampaikan di sini. Betul sekali dikatakan Pak siapa tadi? Pak Timothy ya. Bahwa mungkin saja ada tulisannya gitu. Kemudian ditemukan belakangan akan menjadi tradisi suci gereja. Dan mungkin di ke depan ini mungkin saja alam kita nggak tahu, mungkin akan menemukan lagi yang lebih tua lagi atau segala macamnya. Ini yang poin yang kami buat dan memang terbuka pintu untuk ini gitu, karena sudah terjadi kan gitu, sudah terbukti terjadi gitu, sudah pernah ada contoh terjadi. Itu poin yang ingin kami sampaikan tadi kepada bapak-bapak, bukan dalam artian menyerang kalau begitu Bible bapak-bapak salah atau apa, tidak, karena di sini kami bukan tujuannya mempersalah-salahkan. Tapi tujuannya mencoba memahami sudut pandang saudara-saudara kami sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi kami untuk mempererat persatuan anak bangsa. Gitu. Dan diskusi ini sangat bagus sekali ya, kita berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih sekali Pak Bapak-Bapak sekalian, baik Pak Erben, Pak Timothy, Pak siapa lagi tadi Pak Teolog Kontekstual. Terima kasih sekali. Mungkin kami cukupkan sekian dari diri kami. Dan Pak Erben. Atau yang mewakili CIA. Aku sampaikan sedikit dulu. Mau sampaikan ini sebagai penutup ya, biar kita tutup segala yang tertutup. Biar kita buka yang tertutup bentar ini. Tapi jangan ditutup dulu Pak ya, sebelum kami ada mau memohon izin, tapi mohon izin ini harus terlihatkan supaya jangan sampai nanti besok lusa kami tidak punya bukti gitu. Kami ingin meminta mendownload video ini. Oh ya, nanti saya upload di channel saya, boleh di-download foto. Ya. Kalau bagus mungkin bukan dari awal ya. Iya. Iya. Tapi jadi, ini masih saya rekam. Iya, baik, mohon izin Pak ya. Permohonan izin ini direkam supaya kami tidak di channel Al-Hayat juga ada tentang kanon. Mungkin bisa download juga di situ. Oke. Maksud kami jadi pembicaraan ini gitu. Karena kita di sini tidak gontok-gontokan, sebagai kamera sebagai contoh yang baik ya. Yang mau saya sampaikan ini, orang Kristen mengenal dan mencintai Alkitab. Alkitab itu Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27.
tetapi ada juga kitab-kitab yang lain. Sudah saya jelaskan tadi, Timotius juga dilengkapi ya. 40 penulis dari 1500 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Diterjemahkan ke dalam 2000 bahasa lebih ya. Jadi sudah 2000, mungkin sekarang udah sampai berapa? 5000 udah sekarang. Karena ini data lama ya. Keunikan Alkitab, yang pertama buku yang paling populer. 44 juta Alkitab terjual per tahun. Kalau sekarang mungkin bukan dalam bentuk buku lagi ya, tetapi sudah dalam bentuk server, elektronik ya, Alkitab elektronik. 10 buku yang paling berkuasa. Alkitab adalah suatu peledak yang kuat. Kehadiran Alkitab di negara mengubah negara. Inggris menjadi negara maju karena Alkitab. Amerika menjadi negara maju karena Alkitab. Banyak negara-negara di dunia menjadi maju karena berpedoman pada Alkitab. Tapi setelah meninggalkan Alkitab, jadi negara yang kehilangan moral. Buku yang paling berharga. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini buktinya bahwa Alkitab itu buku yang paling berpengaruh dan paling mempeledak. Kenapa? Karena di begitu banyak orang di dunia yang mendapat penghargaan itu, sekitar 65,4% itu adalah orang yang beragama Kristen. Dari seluruh penjuru dunia, ini data-datanya. Itu salah satu bukti. Jadi Allah telah memberikan wahyunya di dalam firman Tuhan. Jadi ini dia. Ia telah berbicara kepada kita di dalam Yesus. Jadi inti Alkitab adalah ini. Kalau dulu Allah berbicara kepada kita berulang kali dengan berbagai cara melalui nenek moyang kita, perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, itu Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus adalah sentral berita di dalam Alkitab. Perjanjian lama berbicara nubuat tentang Yesus, perjanjian baru berbicara karya Yesus, dan janji Yesus yang akan datang. Di situ. Jadi Kristus adalah firman Allah yang hidup. Alkitab merupakan firman Allah yang tertulis, yang mewahyukan, menceritakan, memberitakan tentang Kristus. Di sini. Jadi Alkitab ini tulisan yang dilakukan Allah. Makanya dikatakan dari 1 Petrus, Alkitab ini ditulis oleh dorongan Roh Kudus. Jadi 100% Allah yang berkarya dan 100% manusia yang berkarya karena dorongan dari Roh Kudus. Yang berikut, Alkitab ini manual kehidupan, mengajar, berbicara pengajaran, berbicara tentang kesalahan, menegur kesalahan, teguran. Alkitab ini memperbaiki koreksi di dalam, baru memberikan pelatihan. Jadi orang yang mencintai Alkitab akan mendapatkan pengajaran, akan mendapatkan teguran, akan dosa, mendapatkan pelatihan akan hidup yang berhasil, bermutu, dan memiliki nilai kerjaan surga, mengoreksi, memperbaiki. Itu ada di dalam Alkitab. Dan inilah yang disebut dengan manual kehidupan. Oke, ya. Jadi Allah tetap berbicara kepada kita. Oke, itu saja dari saya sebagai penutup. Thank you. Atau ada yang mau disampaikan yang lain? Silakan. Cukup ya, terima kasih banyak. Yang penting bisa diizinkan kami mendownload. Ya, nanti kami jadi tampilkan bahwa video ini dari CIA. Ya, dari PL sampai PB itu satu kesinambungan pengwahyuan dan nubuatan tentang Mesias Yesus Kristus yang ditulis dari 1500 sebelum Masehi sampai Masehi tadi, ya. Itu satu runutan tentang nubuatan Mesias, ya, sampai pernyataan diri Sang Firman itu. Di situ letak keindahannya, ya, keluar biasaannya itu ada kesinambungan dari kitab-kitab terdahulu, kitab para nabi sampai perjanjian baru. Gitu.